Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali saya masih bisa menyapa Bapak Ibu di dalam rangkaian Sapaan Gembala. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat Allah menolong kami semua, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, dan kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba dalam segala keterbatasannya, agar mampu menyuarakan firman Allah kepada kami semua. Kepada Bapa di sorga, kami memohonkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah hidup melekat pada sumber kebahagiaan sejati. Saudaraku yang terkasih, dunia ini menawarkan konsep kebahagiaan yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang Yesus ajarkan. Ketika dunia ini mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita sukses, kita memiliki banyak harta, kita memiliki jabatan yang bagus, kita hidup dipandang dan dihargai oleh semua orang. Yesus justru mengajarkan yang sebaliknya. Apa kata Yesus tentang kebahagiaan? Mari kita bersama membaca dari Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang yang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan yang barusan kita baca, Yesus menyampaikan pandangannya tentang kebahagiaan di depan murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa yang berbahagia ialah orang yang miskin, lapar, menangis dan dikucilkan karena dia. Tentu penyebutan ini menjadi representasi atas orang-orang yang mengalami penderitaan lain di dunia ini. Misalnya penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena kesulitan ekonomi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam studi, konflik di tengah keluarga, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Mengapa mereka semua disebut berbahagia? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang hidupnya melekat pada Tuhan. Di dalam penderitaannya mereka terus berpengharapan pada Allah dan menantikan kehadiran Allah untuk menolongnya. Dalam hidupnya mereka merasa bahagia sebab mereka memiliki Allah yang tidak akan meninggalkan mereka sekalipun dalam kondisi hidup yang sulit. Dan kepada mereka Allah menjanjikan kerajaannya dan upah yang besar di sorga. Berbeda dengan orang kaya, kenyang, tertawa dan dipuji yang dinyatakan dalam ayat 24 sampai 26. Mereka disebut celakalah kamu. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kenapa demikian? Dalam ayat 24 dikatakan, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan sebab mereka telah dihibur oleh kekayaan dan kesenangan-kesenangan yang mampu diraihnya. Apakah artinya kita tidak boleh menjadi kaya? Ataukah apakah Kristus membenci orang kaya?
Bukan itu maksudnya. Kekayaan akan menjadi salah ketika tidak dipahami sebagai anugerah Allah. Kekayaan akan menjadi salah ketika karenanya kita menjadi tidak menggantungkan harapan pada Allah. Kekayaan akan menjadi salah ketika justru membuat kita tidak melekat pada Tuhan, tapi pada harta kekayaan kita. Dan Yesus mengatakan bahwa orang yang demikian adalah orang yang jauh dari Tuhan dan tentu hidupnya berujung pada kebinasaan. Dari apa yang Yesus sampaikan dalam bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah saat kita memiliki harta, jabatan tinggi, ataupun kekuasaan. Kebahagiaan yang sejati ialah saat kita hidup bergantung pada Tuhan dan dekat padanya dalam kondisi apapun. Sebab Tuhanlah sang sumber hidup dan kebahagiaan itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita berefleksi. Apakah selama ini kehidupan kita sudah bergantung dan melekat pada Kristus sang sumber kebahagiaan? Ataukah justru kita melekat pada kebahagiaan-kebahagiaan yang dunia ini tawarkan? Apakah kita sudah menggantungkan seluruh harapan dan hidup hanya pada Tuhan? Ataukah justru kita menggantungkan harapan pada diri sendiri, pada manusia, ataupun pada materi yang kita miliki? Misalnya, ketika uang menjadi ukuran kebahagiaan kita, kita mencari uang untuk memuaskan diri kita, sebab menurut kita tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Sekali waktu saat kita diizinkan untuk tidak memiliki uang, kita seperti orang yang kehilangan arah hidup, sebab selama ini kita telah melekatkan diri kita pada uang, bukan pada Tuhan, sang sumber kebahagiaan kita. Contoh lain, pasangan kita menjadi ukuran kebahagiaan kita. Kita berharap bahwa pasangan kita akan selalu membahagiakan kita, maka kita selalu memberikan hati yang benar-benar menggantungkan segala kebahagiaan kita pada pasangan kita. Sewaktu-waktu ketika mereka kemudian mengecewakan kita, ataupun mungkin mereka meninggalkan kita, kita kemudian menjadi sangat jatuh, kita menjadi sangat hancur, dan rasanya kebahagiaan itu lenyap seketika. Padahal sudah seharusnya kebahagiaan kita digantungkan seutuhnya pada Tuhan, bukan pada manusia yang selalu berpotensi mengecewakan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar aku mampu memusatkan kebahagiaanku pada Kristus? Apa yang aku harus lakukan agar aku mampu memusatkan kebahagiaanku hanya pada Allah saja? Yang pertama, ingatlah bahwa hidup ini semata-mata anugerah dari Tuhan. Kalaupun saya sekarang banyak uang, kalaupun sekarang saya bergelimang harta, kalaupun saya memiliki jabatan, kekuasaan, dan pekerjaan yang baik, itu semua semata-mata hanya karena Tuhan saja, hanya karena anugerah Allah saja. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan apa yang kita miliki, sebab semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Maka sudah seharusnya kita tidak hidup mengandalkan harta kita, tapi berserah penuh di dalam pimpinan Tuhan yang menjadi sumber berkat dan kebahagiaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, percayakan hidup kita sepenuhnya pada Allah dan jalanilah hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Tidak perlu kita terlalu khawatir tentang hari esok, tapi percayakan semuanya pada Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Tugas kita sebagai anak-Nya ialah hidup taat pada kehendak Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Yang ketiga, kita ini adalah manusia yang sangat rapuh.
Untuk itu mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk hidup mengandalkan Tuhan saja dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan memusatkan kebahagiaan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, hiduplah melekat dengan Tuhan, hiduplah menempel dengan Tuhan. Artinya memiliki relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan dengan cara bertekun mendalami firman-Nya setiap hari, berdoa selalu, berserah hanya kepada Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan Tuhan. Semakin dalam kita berelasi dengan Allah, maka kita akan selalu menjadi orang-orang yang mampu bersyukur dan berbahagia, sebab kita memilikinya yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan. Selamat mengupayakan kehidupan yang melekat pada Kristus sang sumber kebahagiaan itu. Hiduplah melekat dengannya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati sekalipun badai kehidupan tidak berhenti. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa Engkaulah sang sumber kebahagiaan yang sejati itu. Ampuni Tuhan kalau kami masih menggantungkan hidup kami pada materi, harta, kekuatan diri, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Ajar kami mulai saat ini untuk benar-benar memusatkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan menggantungkan seluruh kebahagiaan kami hanya pada Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.